Hello guys, welcome back to Bagus Kelana Daily Channel. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang seorang Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Oke, kita kali ini ada di Odor. Kita ada di Kompleks Masjid Kampus UGM Yogyakarta. Kebetulan tempat ini bagi saya cukup bersejarah karena alma mater dari kampus ini. Kita akan kembali melanjutkan diskusi kita tentang seseorang yang luar biasa di zamannya, di abad ke-14. Beliau adalah Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada, sama dengan nama kampus di sini, Universitas Gajah Mada. Cuman kalau UGM ini kan, Universitas Gajah Mada ini kan ada di Jogja ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang lebih tepatnya itu nama Gajah Mada itu ada di Jawa Timur ya, atau di sekitar kampus di sekitar Trawulan atau di Mojokerto dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas di sesi yang pertama bahwa kita akan membagi Gajah Mada menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi sebelum beliau mengucapkan Sumpah Palapa, kira-kira di tahun 1334. Kemudian sesi yang kedua adalah setelah beliau mengucapkan Sumpah Palapa. Nah, jadi benar saja sesaat setelah Gajah Mada menyampaikan Sumpah Palapanya di hadapan hadirin dan hadirat ketika pelantikan Mahapatih Kerajaan Majapahit, maka banyak saingan-saingan kompetitor politiknya itu menertawakannya, seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Tarewes, dan teman-teman yang lainnya. Bahkan suksesor atau Mahapatih di sebelumnya, yaitu adalah Empu Trewes ya, itu beliau juga, atau Arya Tada ya. Jadi beliau juga sedikit heran dengan Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada. Karena ketika itu beliau betul-betul menyampaikan, saya tidak akan menikmati palapa kalau belum menaklukkan, beliau menyebutkan 10 daerah. Ada yang kita kenal dengan daerah Sumatera, kemudian daerah Malaysia, kemudian Timasik atau Singapura, kemudian ada daerah Dombu, Nusa Tenggara, daerah Bali, daerah Sulawesi, daerah Seram, Maluku, dan sebagainya. Jadi beliau menyampaikan betul-betul beliau sudah mengetahui bahwa ada daerah-daerah tersebut. Kemudian beliau menancapkan keinginannya menyampaikan di muka umum tatkala Sumpah Pemuda, tatkala pelantikan dilakukannya. Nah, Gajah Mada sebenarnya juga sempat berkecil hati sehingga beliau curhat ya ke beberapa tokoh seniornya. Namun demikian beliau tidak selalu mendapatkan ketenangan atau jawaban penenang. Namun sejak 2 atau 3 tahun setelah pelantikan, beliau sudah langsung berusaha untuk mewujudkan keinginannya, untuk melakukan ekspansi, melakukan penaklukan demi penaklukan untuk mewujudkan janjinya. Nah, sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa Gajah Mada itu bukan hanya bersumpah untuk tidak makan palapa, yang banyak diartikan oleh sejarawan adalah tidak makan rempah-rempah, tapi juga beliau mendefinisikan, mentafsir luas bahwa palapa juga beliau tidak menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi beliau diketahui tidak memiliki istri, tentu saja juga beliau tidak memiliki keturunan ya, tidak ada keturunan Gajah Mada. Nah, Gajah Mada terus melakukan ekspansinya dibantu dengan para laksamananya. Beliau terutama menggunakan armada perahu ya, atau kapal. Dalam sejarah juga banyak jenis kapal yang digunakan oleh rombongan Gajah Mada untuk menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Dan ini
secara umum berlangsung dengan sukses, dengan baik, karena Gajah Mada betul-betul terobsesi dengan sumpahnya. Hingga kemudian di tahun 1357, ketika Raja Majapahit sudah berganti dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi meninggal, digantikan oleh anaknya, itu adalah Prabu Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk ini termasuk yang sangat excited ya, sangat senang, sangat terpesona dengan kiprah dan prestasi Gajah Mada. Kemudian beliau ingin menikah. Jadi beliau Hayam Wuruk muda ini ingin menikah, dan didatangkanlah semacam kandidat ya, atau oh ini ada putri dari kerajaan ini, ada putri dari kerajaan ini. Nah, sampai kemudian ada salah seorang yang diutus untuk melukis putri dari kerajaan Sunda ya, kerajaan Sunda. Nah, putri kerajaan Sunda ini setelah lukisannya dibawa ke Majapahit, kemudian Hayam Wuruk terpesona, wah saya ingin berkenalan, bahkan ingin mempersunting putri dari Sunda ini. Nah, kemudian diutuslah utusan untuk melakukan pengenalan dan juga pelamaran. Nah, betapa gembiranya raja kerajaan Sunda karena putrinya dilamar oleh seorang raja dari kerajaan yang sangat termasyhur ketika itu. Jadi Majapahit sangat terkenal, dan Hayam Wuruk otomatis juga beliau sangat terkenal ya, karena beliau rajanya yang masih muda dan ingin mempersunting dari putri kerajaan Sunda. Nah, untuk yang satu ini kejadiannya banyak tertulis di peninggalan Kidung Sunda, sehingga dari Kidung Sunda ini cukup lengkap ya, detail untuk memperlihatkan bagaimana situasi ini sampai nanti Gajah Mada betul-betul selesai ya di jabatannya sebagai Mahapatih di Majapahit. Nah, teman-teman sekalian, singkat cerita, Raja Sunda ini beliau ingin membawa putrinya beserta rombongan kerajaan untuk menemui Prabu Hayam Wuruk di Majapahit, sehingga mempersiapkan rombongannya menggunakan kapal layar. Perjalanan diceritakan kurang lebih 6 hari menuju ke pelabuhan di Majapahit begitu. Nah, meskipun demikian sebenarnya ide ini agak ditentang oleh beberapa senior di kerajaan Sunda, karena loh, kenapa kok justru mempelai wanita yang harus mendatangi mempelai pria? Kenapa bukan sebaliknya? Jadi tradisi mempelai pria mendatangi mempelai wanita itu sudah ada di zaman yang cukup lama ya. Nah, teman-teman sekalian, sampailah kerajaan atau utusan atau Raja Sunda ini beserta rombongannya di satu daerah bernama Bubat begitu ya, bernama Bubat. Nah, kemudian beliau dan rombongan bermalam di sana. Nah, Gajah Mada, Patih Gajah Mada ini saat itu beliau sudah menaklukkan, boleh dihitung kira-kira 90% lebih dari janjinya itu sudah terlaksana, sudah tertaklukkan. Nah, salah satu yang belum adalah kerajaan daerah Sunda. Oleh karena itu, dengan feeling ketelik sandiannya atau mungkin kehati-hatiannya, keamanannya, beliau menyampaikan ke Prabu Hayam Wuruk, ini rombongan raja dan putrinya sampai di Bubat, saya agak curiga nanti ada rencana jahat, sehingga Paduka Prabu Hayam Wuruk silakan tetap di kerajaan biar saya dan para pengawal yang bertemu dengan raja kerajaan Sunda tersebut. Kemudian bertemu, ternyata Gajah Mada itu sudah merencanakan bahwa kerajaan Sunda itu harus ditaklukkan oleh Majapahit, sehingga yang awalnya putri kerajaan Sunda itu ingin diperistri oleh Prabu Hayam Wuruk, oleh Gajah Mada justru melihatnya putri kerajaan Sunda ini akan dipersembahkan
atau akan sebagai simbol tanda takluknya kerajaan Sunda di bawah kerajaan Majapahit. Tentu gagasan dan pemikiran Gajah Mada ini sangat ditentang oleh raja kerajaan Sunda tersebut, sehingga beliau beserta para rombongannya itu disebutkan memaki-maki Gajah Mada, bahkan kemudian berusaha untuk kalau gitu pulang saja, tidak jadi. Nah, kemudian Gajah Mada yang mengetahui perihal seperti ini kemudian menyampaikan ke Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruk betul-betul bimbang. Waduh, kok situasinya seperti ini, jadi tidak enak, jadi tidak nyaman. Nah, kemudian tanpa seizin serestu dari Hayam Wuruk, Gajah Mada beserta pasukannya menyerbu rombongan dari raja kerajaan Sunda ini. Dikisahkan ini adalah satu perang yang sangat tidak seimbang, dinamakan Perang Bubat, antara raja kerajaan Sunda beserta rombongan melawan Gajah Mada dengan pasukan yang lengkap, sehingga otomatis korban mayoritas dari kerajaan Sunda berjatuhan. Nah, inilah yang menyebabkan putri kerajaan Sunda itu kemudian berusaha untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya agar tidak disewenang-wenang oleh pasukan dari Majapahit, sehingga beliau beserta para pengawal putrinya melakukan balapati atau bunuh diri. Sehingga ketika dilihat tempat peristirahatan putri kerajaan Sunda, ternyata beliau dan para pengawal putrinya sudah tewas. Nah, ini menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi Prabu Hayam Wuruk. Beliau sangat bersedih. Ternyata ada salah seorang beberapa pengawal dari kerajaan Sunda yang bisa meloloskan diri dan bisa pulang ke kerajaan Sunda dan bisa menceritakan, melaporkan kejadiannya. Tentu ini berita yang sangat menggemparkan ya, sangat marah kerajaan Sunda ini terhadap Majapahit. Kenapa kok caranya seperti ini? Kemudian Prabu Hayam Wuruk juga buru-buru, atau beliau juga langsung menyampaikan duka yang sangat mendalam dan permohonan maaf kepada kerajaan Sunda. Tapi ini tentu sudah menimbulkan kecanggungan yang luar biasa. Bisa saat itu kerajaan Sunda disebutkan memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit, dan Mahapatih Gajah Mada mendapatkan tekanan dari lingkungan elit Majapahit karena sudah bertindak melampaui batas. Nah, teman-teman sekalian, dikisahkan Mahapatih Gajah Mada ini diberikan satu daerah bernama Madakaripura di Probolinggo. Kemudian Hayam Wuruk mempersilahkan Gajah Mada untuk beristirahat di sana. Sebenarnya ini adalah cara halus dari Prabu Hayam Wuruk untuk memberikan semacam perintah kepada Gajah Mada pensiun. Jadi dengan situasi yang tidak nyaman di sana, Gajah Mada diminta untuk pensiun. Nah, ini tentu juga bagi Gajah Mada juga suatu hal yang tidak menyenangkan ya, karena kenapa? Karena kerajaan Sunda dan kerajaan Jawa itu sebenarnya adalah memiliki akar yang sangat kuat. Kita kalau melihat, saya menyampaikan di konten atau video sebelumnya, saya menyampaikan bahwa Majapahit ini raja pertamanya yaitu adalah Dyah Wijaya itu ditelusur juga keturunan kerajaan Sunda juga, sehingga sebenarnya kerajaan Sunda dan kerajaan Jawa atau dalam hal ini adalah Majapahit itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Nah, kenapa ini kok jadi seperti ini? Nah, kan seperti itu. Nah, ini adalah akhir karir dari Mahapatih Gajah Mada. Beliau diketahui moksa, atau juga ada yang menyampaikan meninggal di tahun 1364. Dan ini adalah satu hal yang betul-betul luar biasa ya. Artinya kita bisa mengambil banyak pelajaran, sehingga Prabu Hayam Wuruk memerintahkan agar situasi ini ditulis dalam sebuah serat atau mungkin dalam sebuah tinggalan, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya bahwa ini adalah suatu hal yang
cukup serius. Nah teman-teman sekalian, kalau kita bisa lihat sampai hari ini gitu ya, di Jawa Barat terutama, itu kan kita kalau menurut kisah cerita itu katanya itu tidak ditemukan nama jalan itu Jalan Majapahit atau Jalan Gajah Mada tidak ditemukan karena masih membekas di rakyat Sunda gitu. Tapi ini adalah bagian dari sejarah dan kita mesti arif dan bijaksana untuk melihat situasi seperti ini. Nah gitu. Nah oke. Mungkin itu akhir dari kisah Gajah Mada. Nanti kita akan menyambungnya di kisah-kisah yang lain. Dan tetap sehat terus di masa pandemi corona ini, tetap mengikuti anjuran pemerintah dan tetap bersemangat untuk berkarya. Thank you for watching and terima kasih.